Pemirsa, kita akan melihat hot news yang pertama, ada Trump yang tiba-tiba ketar-ketir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan anggota DPR dari Partai Republik terkait pemilihan sela Kongres 2026. Trump menegaskan kegagalan memenangkan pemilu sela akan membuka jalan bagi upaya pemakzulan baru terhadap dirinya. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu para legislator Partai Republik di Washington pada Selasa waktu setempat. Menurut Trump, kekalahan Partai Republik akan memberi peluang bagi oposisi Partai Demokrat untuk melengsarkannya. Trump menegaskan anggota partainya harus memenangkan pemilu sela karena jika tidak, oposisi akan mencari alasan untuk memakzulkannya. Ia bahkan menyebut dirinya kembali akan dimakzulkan. Pemilu sela Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Sejak awal tahun, Trump menekan sekutu politiknya agar bersatu mendukung kebijakan pemerintahan. Ia meminta perbedaan internal disingkirkan, serta mendorong juga Partai Republik lebih agresif menjual isu gender, perawatan kesehatan, dan integritas pemilu. Trump juga menanggapi tekanan publik yang meningkat agar pemerintah fokus pada inflasi dan harga barang. Namun, ia kembali menyalahkan Partai Demokrat dan meminta partainya mengandalkan sentimen positif dari penguatan pasar saham. Dalam pidato selama 84 menit, Trump juga mengulang sejumlah klaim kontroversial, termasuk soal tingkat kriminalitas di Washington DC. Pemilu sela nanti akan memperebutkan seluruh kursi DPR dan sepertiga kursi Senat. Meskipun demikian, Trump tetap optimistis Partai Republik akan meraih kemenangan besar. Kita ke hot news yang kedua, AS cabut dari 66 organisasi. Amerika Serikat menarik diri dari puluhan organisasi internasional setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan dukungan AS terhadap 66 organisasi lintas negara. Penandatanganan dilakukan pada Rabu waktu setempat dan mencakup badan-badan penting di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perintah eksekutif itu memerintahkan penghentian partisipasi dan pendanaan terhadap 35 organisasi non-PBB serta 31 entitas yang berafiliasi dengan PBB. Langkah ini diambil setelah Trump menginstruksikan peninjauan menyeluruh atas keterlibatan Amerika Serikat di organisasi internasional. Mayoritas organisasi yang ditinggalkan berkaitan dengan isu perubahan iklim, ketenagakerjaan, dan agenda multilateral lain yang dinilai pemerintahan Trump mengusung kebijakan diversitas dan inisiatif woke. Pemerintah AS menilai agenda tersebut terlalu politis dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa banyak organisasi tersebut dinilai redundan, dikelola dengan buruk dan juga boros serta berpotensi mengancam kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran Amerika Serikat. Salah satu organisasi yang ditinggalkan adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim atau UNFCCC yang menjadi dasar negosiasi global termasuk Perjanjian Paris. Penarikan ini konsisten dengan sikap Trump yang menolak agenda iklim internasional dan AS juga menghentikan dukungan terhadap badan PBB yang menangani isu populasi global yang selama ini menuai kritik dari kelompok konservatif. Kebijakan ini melanjutkan langkah sebelumnya saat AS keluar dari WHO dan serta lembaga PBB terkait HAM dan bantuan internasional. Kita ke informasi hot news yang ketiga, ada konflik SARA yang meluas. Pemerintahan Nepal memberlakukan jam malam ketat di Birgunj, kota perbatasan vital di wilayah selatan pada Selasa waktu setempat. Kebijakan ini diterapkan menyusul meningkatnya ketegangan antara kelompok Hindu dan Muslim setelah insiden perusakan sebuah masjid pada akhir pekan lalu. Administrasi distrik Parsa melarang seluruh warga turun ke jalan serta mengharamkan segala bentuk pertemuan dan demonstrasi. Otoritas setempat memperingatkan aparat keamanan diizinkan mengambil tindakan tegas termasuk menembak di tempat bagi pelanggar jam malam. Situasi di Birgunj ini menjadi perhatian serius saat ini, di mana pemerintah pusat saat ini merupakan dan kota ini merupakan urat nadi stabilitas ekonomi Nepal. Berjarak sekitar 130 km dari ibu kota Kathmandu, Birgunj juga menjadi pintu masuk sekitar 55% perdagangan internasional Nepal. Ketegangan ini mengecam kelancaran distribusi komoditas strategis dan hampir seluruh pasokan minyak, barang, infrastruktur, dan bahan pokok dari India harus melewati perbatasan Raksaul Birgunj. Gangguan keamanan dikhawatirkan ini memicu kelangkaan barang serta lonjakan harga secara nasional. Saat ini tentara bersenjata lengkap dan kepolisian dikerahkan untuk berpatroli menjaga keamanan serta arus logistik.
Gelombang protes bermula ketika kelompok muslim mengecam aksi vandalisme masjid di Susul, juga adanya demonstrasi tandingan kelompok Hindu. Meski belum ada laporan korban jiwa, sempat terjadi kericuhan kecil antara massa dan polisi anti huru-hara. Pemerintah transisi berupaya meredam sentimen SARA demi menjaga stabilitas sosial dan pasokan energi nasional. Kita ke informasi hot news yang keempat, China ngamuk ke AS. Beijing secara terbuka mengecam langkah Amerika Serikat yang menyatakan akan mengambil alih minyak Venezuela menyusul operasi militer Washington yang menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah China menilai tindakan tersebut sebagai campur tangan terang-terangan yang melanggar hukum internasional, termasuk merusak kedaulatan Venezuela. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan Venezuela adalah negara berdaulat dengan hak penuh atas sumber daya alamnya. China menilai tindakan Amerika Serikat telah melampaui norma internasional dan juga melanggar hak rakyat Venezuela. Kecaman ini muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak kepada AS. Trump menyebut minyak tersebut akan dijual sesuai harga pasar dan hasil penjualan dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini menjadi eskalasi terbaru upaya Washington memperluas pengaruh ekonominya di Amerika Latin. China menegaskan kerjasamanya dengan Venezuela didasarkan pada prinsip saling menghormati antar negara berdaulat. China juga menuntut agar hak dan kepentingan sah Beijing di Venezuela tetap dilindungi. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, namun produksinya merosot akibat sanksi dan krisis ekonomi. China selama ini menjadi salah satu importir minyak utama Venezuela, meski sempat menghentikan impor setelah sanksi AS pada 2019 dan kembali membukanya pada 2024. China menuding tuntutan Amerika Serikat agar Venezuela mengurangi kerjasama dengan Beijing sebagai bentuk perundungan internasional.